Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahu azim, sadaqar rasul. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Dialah Allah yang mematikan kita dan yang menghidupkan kita. Jadi setelah Allah matikan, nanti Allah akan bangkitkan kembali. Allah hidupkan kita. Dan Allah akan menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Dia Allah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Dua ayat tadi yang saya bacakan, pertama dari surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman yang artinya, duhai orang-orang yang beriman. Dan ini juga merupakan kalimat takwa yang harus disampaikan, diwasiatkan oleh khatib dalam setiap khutbahnya. Karena ini menjadi salah satu rukun khutbah Jum'ah. Karena apa? Karena sangat penting sekali kalimat takwa ini agar kita selalu ingat kepada Allah. Duhai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kalau kita mengaku beragama Islam dan beriman, harus menjalankan perintah Allah salat 5 waktu lengkap. Tidak bolong-bolong, dengan sesungguhnya. Supaya apa? Supaya nanti kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan bersih, kecuali dalam keadaan tidak berdosa. Ayat yang kedua di surat Al-Hasyr ayat 18. Kembali Allah mengingatkan kepada hamba yang dicintainya, yaitu orang-orang beriman. Duhai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri orang beriman ini mengevaluasi, mengkoreksi, meneliti. Yang dikoreksi bukan orang lain, tapi kebanyakan orang suka mengoreksi orang lain. Tapi perintah Allah kita disuruh mengoreksi, mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Baik itu amal ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun amal ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Karena Allah amat teliti. Allah nggak memerlukan CCTV untuk memantau setiap gerak-gerik kita. Allah amat teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Lalu hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita tidak boleh saling membenci, saling menyalahkan, saling mendengki, saling membuli di antara orang yang beriman. Dalam hadis Rasulullah yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi di hadis Arba'in yang ke-13, tidak sempurna iman seseorang. La yu'min ahadukum, tidak beriman orang itu kalau orang itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak ini, nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat hidup, nikmat sehat. Banyak orang yang diberi Allah nikmat hidup, nikmat sehat, tapi
tidak pandai mensyukuri nikmat Allah ini. Betapa besar dan mahalnya nikmat Allah berikan ini kalau tidak kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat wanhar, dan peduli dengan sesama saudara kita. Salawat dan salam terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sengaja Allah turunkan ke dunia ini untuk mereformasi akhlak manusia. Karena Allah tahu kalau tidak diturunkan risalah berupa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan saling bantai membantai, saling bunuh membunuh. Tidak ada rahmatan lil alamin. Makanya Allah menurunkan sosok Nabiullah yang memiliki akhlak yang paripurna, akhlak yang sempurna untuk dicontoh, untuk diikuti. Karena Nabi tidak pernah punya rasa benci, Nabi tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa dendam. Yang ada adalah kasih sayang. Ini yang harus kita contoh jika kita ingin hidup bertetangga dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, selaku hamba Allah yang beriman tentunya, kita menjalankan semua yang Allah perintahkan, terutama sholat sebagai kewajiban utama dan pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, dan amal yang pertama kali dihisab, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. La yadkhulul jannah ahadukum amalul jannah. Amalan seseorang itu tidak bisa menjamin orang itu masuk surga. Ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rupanya para sahabat langsung protes. Bukan protes sih, cuma penasaran. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Ya, tidak juga aku. Kecuali, kata Rasulullah, illa bi rahmatin min Allah, kecuali Allah melingkupiku dengan kasih sayangnya. Jadi surga itu Allah berikan kepada orang yang disayangi oleh Allah. Kemudian bagaimana supaya kita dicintai dan disayangi oleh Allah, dirahmati Allah? Tentunya kita harus juga mengharapkan ridho dari Allah dengan menjalankan apa yang kita lakukan ini dengan ikhlas. Tidak ada pamrih, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat, disanjung, apalagi diviralkan. Tidak juga itu. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang dirahmati Allah, maka ibadah yang harus dilakukan adalah dengan meluruskan niat ini. Itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dari apa yang tergerak di dalam hatinya. Kalau dia ingin dipuji, ya dia akan mendapatkan pujian. Kalau dia ingin mengharapkan ridho Allah, rahmat atau kasih Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat itu. Kemudian masyarul muslimin yang dirahmati Allah, ternyata tidak hanya kita mengharapkan jaza, balasan dari Allah berupa surga, tapi surga itu merindukan orang-orang yang supaya orang itu masuk ke dalam surganya. Kita ingin surga, tapi sebaliknya surga juga merindukan orang-orang untuk masuk ke dalam surganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqalun ila arba'atin nafari. Surga itu merindukan 4 golongan. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Siapa yang dirindukan surga? Nah, kita saja kalau lama tidak pulang, pasti dirinduin oleh istri kita, anak-anak kita. Ini surga yang merindukan, Masya Allah. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang cantik-cantik, melebihi cantiknya artis selebritis dari Korea. Kulitnya putih, kalau ada lalat yang hinggap itu sampai terpeleset, saking licinnya kulitnya. Nggak perlu pakai glowing,
bidadari pasti merindukannya. Nah, siapa saja yang pertama? Kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi dalam era digital saat ini, di zaman now ini, alhamdulillah tadi banyak yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya di dalam masjid, mudah-mudahan itu di luar masjid. Dimanapun kita sempat pada waktu luang baca Al-Quran. Kata Rasul, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'al ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Niscaya Al-Quran itu akan menjadi sahabat, akan menjadi penolong kamu nanti di yaumil akhir. Di hari yang tidak bisa kita minta tolong kepada siapapun. Kita nggak bisa minta tolong kepada bos, kita nggak bisa minta tolong kepada istri kita, teman kita, sohib kita, anak kita, nggak bisa. Kecuali Al-Quran inilah yang akan menolong kita. Al-Quran yang mana? Yang kita baca dan kita amalkan. Iqra'ul Quran. Nggak sia-sia. Bahkan kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca huruf dan Al-Quran, falahu hasanat, itu sebuah kebaikan. Al-hasanat afsru amsalihah. Ini dipertegas di firman Allah surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik, Allah berikan 10 pahalanya, 10 kali lipat. Nah, kita kalau membaca Al-Quran, itu sebuah kebaikan. Dan Al-Quran yang kita baca itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi yang kita baca bukan satu ayat, satu huruf. Satu huruf. Alif lam mim, kata Rasul, la harfun. Walakin alif harfun, min harfun, lam harfun, min harfun, kata Rasulullah. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Itu 3 huruf, alif, lam, dan mim. Kalau kita sering membaca surat Yasin, Yasin itu bukan 2 huruf, bukan 1 huruf, tapi 2 huruf. Nah, Allah berikan reward, berikan penghargaan, berikan pahala, 1 huruf itu 10. Nah, kalau kita membaca Al-Quran 10 ayat, itu berapa huruf? Kalau 1 juz, berapa huruf? Semakin bertambah pahala kita. Tapi kalau kita membaca WhatsApp, Instagram, YouTube, bukan bertambah hurufnya, bahkan kuotanya kita tersedot. Berapa kuota yang harus kita keluarkan hanya untuk menonton YouTube, chatting, WhatsApp, nonton Instagram? Terbuang uang kita, tersedot uang kita untuk beli apa? Kuota. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, justru bertambah pahala kita. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan realitas kehidupan saat ini. Orang lebih senang memegang handphone daripada pegang mushaf Al-Quran seperti ini. Lebih bergengsi pegang iPhone daripada pegang Al-Quran. Disembunyikan lewat aplikasi, lewat handphone kalau baca Al-Quran. Malu kalau membaca Al-Quran pakai mushaf. Tapi kalau chattingan bawa handphone, ditunjukkan mereknya iPhone yang update, yang harganya 20-an juta. Tapi dengan Al-Quran yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi sahabat yang akhir, malu-malu. Bahkan jarang yang membacanya. Padahal pahalanya luar biasa. Ini yang pertama yang dirindukan Quran. Maaf, yang dirindukan surga. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga? Kata Rasulullah, hafizul lisan. Hafizul lisan. Hafiz itu artinya menjaga. Yang menjaga lisan. Agar apa? Agar lisan ini selalu berkata yang benar, bukan berkata yang tidak benar.
Baik itu lewat tulisan maupun dengan perkataan, karena biasanya tulisan itu pencerminan dari ungkapan hati. Bisa diomongkan, bisa dengan tulisan. Mulutmu harimau, ada seperti itu. Artinya apa? Lisan ini mempengaruhi seseorang. Makanya banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Sehingga Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Luar biasa loh kalau seseorang bisa menjaga lisan dan berkata yang benar. Dua orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dipertegas oleh Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Jika barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar. Kalau nggak bisa, lebih baik diam saja. Sebab apa? Kadang-kadang pembicaraan itu suka melantur ke sana kemari, ngomong si itu, si anu. Nggak terasa jelek-jelekan si anu, nyalakan si anu, dan ini. Ini yang menyebabkan amalan seseorang menjadi berkurang, bahkan dikatakan oleh Rasulullah menjadi orang yang bangkrut nantinya. Menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena suka membicarakan kekurangan orang lain. Hafizul lisan, jaga lisan dan tulisan lewat produk digital, baik itu Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun yang lain. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin dan Allah, siapa yang dirindukan surga? Kata Rasulullah, ta'am, orang yang suka memberi makan, suka neraktir. Apalagi di kondisi saat ini, saudara kita yang ada di Palestina sudah 10 bulan. Saudara kita yang ada di Gaza, 1,4 juta rakyat yang ada di sana menderita kelaparan. Karena bantuan-bantuan yang masuk dihalang-halangi oleh penjajah Zionis Israel laknatullah. Bantu saudara kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara kita yang ada di sana. Barang siapa yang membantu saudara kita yang kelaparan, nanti kita akan dikerumuni oleh orang-orang yang tidak kita kenal di yaumul akhir, di padang mahsyar. Dialah orang-orang yang ketika di dunia dalam keadaan kelaparan, kita memberikan uang, bantuan untuk memberi makan kepada saudara kita yang kelaparan. Wada'amu ta'am. Dan yang keempat adalah wa'adasyam wasallallahu billail, yaitu orang yang senantiasa menjaga puasa. Selalu berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi meneruskan puasa itu dengan puasa-puasa sunnah. Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau puasa kemarin 1 Muharram atau puasa-puasa sunnah yang lain. Syukur-syukur bisa puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud. Ini yang dirindukan surga. Kemudian malam harinya dia menegakkan sholat lail. Meskipun cuma 2 rakaat tapi rutin dilakukan setiap hari. Setiap hari dilakukan. Karena Allah sangat cinta dengan orang yang melakukan amalan-amalan meskipun sedikit tapi istimror, tapi continue, tapi rutin, konsisten. Meskipun itu hanya 2 rakaat, kalau itu dilakukan, insya Allah orang yang mengamalkan ini akan dirindukan surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah ini agar dirindukan surga beserta isinya, yaitu para bidadari. Yang pertama, tidak bosan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik dan benar. Jika tidak, diam saja. Dan yang ketiga, bantu saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sedang menderita. 10 bulan sudah dijajah, dibombardir oleh penjajah Israel Yahudi laknatullah. Sejak tahun 1948 sampai sekarang belum merdeka.
Yang keempat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat lail meskipun hanya 2 rakaat atau 1 rakaat witir saja, dan berpuasa semampu kita, tetapi kita rutin untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa